Penghormatan kepada pemimpin upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta seraya berdoa semoga arwah para pahlawan diterima di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru ya, dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Montong, yang saya cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Montong. Syukur alhamdulillah ya, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, yang pertama saya ingin mengevaluasi jalannya upacara ya. Untuk upacara hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Meskipun dalam segi pelaksanaan waktu tadi lebih dari jam 7 ya. Upacara itu seyogyanya jam 7 pas sudah dilaksanakan. Terus bagaimana Bu persiapannya? Jam 7 kurang 10 menit, 6.50 anak-anak kan menuju ke, kemudian ketua kelas kalian belum bisa diatur sampai jam 7 lebih 5 menit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengamati masih banyak peserta yang tidak menggunakan atribut lengkap, tidak pakai topi, gitu. Tidak pakai dasi nggak apa-apa karena hari Rabu. Yang nggak pakai topi ini, monggo silakan untuk disendirikan mungkin dari Bapak Ibu guru wali kelas. Gitu. Silakan diberikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Tetapi
tapi ditanya dulu kenapa tidak bawa topi. Ya, tanyakan alasannya. Tidak punya topi berarti dia harus membeli. Topinya hilang, ya berarti dia harus beli juga. Ya, atribut itu penting. Ya, mungkin sampai jadi pejabat budal sak gantuke, kemudian gak pakai atribut. Ya nanti anak buahmu akan menganggap bahwa kamu tidak siap sebagai pemimpin. Oh ya, wallahu alam, tidak ada yang tahu kalian kelak akan jadi apa. Mungkin salah satu akan jadi presiden, jadi menteri, jadi kepala daerah, jadi kepala desa, atau jadi apapun. Nah, kita tidak pernah tahu nasib kita ke depan. Maka semua tetap dipersiapkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Disiplin. Hanya tadi ajudan saya ini tidak pakai topi. Saya sudah kritik. Bapak Ibu wali kelas, tolong ya, kalau upacara, kalau peserta kita tuntut atributnya lengkap, petugas justru harus lengkap. Ya. Kalau tidak pakai topi berarti pakai peci. Diingatkan sore harinya. Jadi wali kelas itu kudu juwe itu apa ya, tidak segan mengingatkan apapun. Lendok sesuk dadi petugas yo. Sambutan Harkitnas ya dari Kementerian Komdigi. Silakan didengarkan ya. Tidak lama akan saya baca lebih cepat, mungkin tidak sampai 10 menit. Ya. Nikmati saja tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Tepat pada hari ini 20 Mei 2026 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Saudara-saudari yang saya muliakan, tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini, merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional
yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun melalui satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1925 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa, menempatkan asta-cita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata yang terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat melalui dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang berakumulasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santino, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, bertanda tangan Media Viada Harvey. Demikian ya sambutan Harkitnas pada hari ini. Bubarkan. Pengumuman. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara selesai. Pengumuman penghulu.